Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, agar lebih barokahnya, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan melanjutkan materi tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana akhlak tercela ini ada dua. Minggu lalu kita sudah membahas tentang riya. Minggu ini kita akan membahas tentang nifaq. Riya merupakan suatu perbuatan memamerkan atau memperlihatkan amal ibadah yang dikerjakan untuk mendapatkan simpati dari orang lain atau pujian dari orang lain. Hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang nifaq. Nifaq artinya sikap atau perbuatan berpura-pura pada agama. Artinya suatu tindakan atau perbuatan penuh dengan kebohongan, baik membohongi dirinya sendiri, membohongi orang lain, bahkan membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berlaku nifaq disebut dengan munafik. Dalam Al-Quran, pada surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan kepada orang-orang yang munafik, yaitu diumpamakan dengan api. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan kepada orang munafik disamakan dengan api. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan cahayanya, sungguh orang-orang munafik berada dalam kegelapan. Seperti orang yang tidak punya mata, tidak punya telinga, bahkan tidak punya mulut. Begitulah Allah memberi perumpamaan bagi orang-orang yang munafik. Mereka seolah tak punya mulut untuk berbicara, tak punya telinga untuk mendengar, bahkan mereka seolah tak punya mata untuk melihat. Orang munafik tersebut tidak dapat mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab sifat kemunafikan yang telah ada pada dirinya, yang telah bersemayam dalam dadanya, sehingga mengakibatkan setiap perkataannya selalu berbeda dengan hatinya. Setiap perbuatannya selalu berbeda dengan perkataannya. Nifaq terbagi menjadi dua. Yang pertama nifaq i'tiqadi, yang kedua nifaq amali. Nifaq i'tiqadi adalah perbuatan yang menyatakan dirinya beriman, namun dalam hatinya tidak ada dasar keimanan yang kuat. Bahkan disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 142 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu telah menipu Allah, maka Allah membalas tipuan mereka. Gimana cara Allah membalas tipuan mereka, orang-orang munafik? Yaitu dengan cara menyamakan mereka dengan orang yang fasik, sehingga orang fasik diancam dengan neraka jahanam. Kedua, nifaq amali. Nifaq amali merupakan suatu kemunafikan yang dilakukan terhadap ibadahnya. Ia beribadah seolah-olah dirinya begitu taat, padahal sebenarnya ia beribadah hanya karena paksaan, hanya karena ingin terlihat baik, ingin dipandang baik oleh orang lain. Semoga kita semua tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik, sebab disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya 3 ciri orang munafik. Yang pertama, apabila ia berjanji, ia ingkar, apabila ia berbicara, ia berdusta, dan apabila ia diberi kepercayaan, ia mengkhianati. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi diri kita, dan semoga kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.